jika diterima di universitasnya, itu kita akan mendapatkan namanya LOA, offer letter, atau letter of admission. Itu bertanda bahwa kita sudah diterima di universitas tersebut. Welcome to channel Varsity Shop, your education channel. Grow up your mind, grow up your career, grow up your future. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Warsidi Syam, channel edukasi kita bersama. Kali ini kita akan membahas tentang tips mendapatkan beasiswa luar negeri. Nah, sebelum membahas tentang tips-tips tersebut, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Warsidi. Saat ini saya sedang menempuh kuliah PhD di University of New England, Armidale, Australia. Nah, saat ini sudah tahun kedua. Baik, ada dua cara untuk mendapatkan beasiswa. Yang pertama itu bisa mendaftar langsung ke beasiswanya. Cara yang kedua, mendaftar ke universitasnya dulu. Jadi, dua-duanya bisa, teman-teman. Untuk mendaftar ke beasiswa, misalnya untuk jika dua beasiswa jangan dahulu, jadi teman-teman setelah mendaftar beasiswa melengkapi berkas-berkasnya, setelah itu tes, kemudian setelah tes teman-teman baru jika lulus didaftarkan ke universitas tujuan. Nah, cara yang kedua yaitu mendaftar ke universitasnya dahulu. Jika diterima di universitasnya, itu kita akan mendapatkan namanya LOA, offer letter, atau letter of admission. Nah, itu bertanda bahwa kita sudah diterima di universitas tersebut. Jika sudah diterima di universitas tersebut, surat LOA tadi itu kita gunakan untuk mencari beasiswa atau mendaftar beasiswa. Mendapatkan LOA itu, jadi kita harus mendaftar ke universitasnya. Caranya, pertama, kita harus mencari supervisor yang siap membimbing kita di universitas tujuan. Nah, dengan ini teman-teman bisa menggunakan beberapa cara untuk dapatkan supervisor. Yang pertama, bisa melihat website universitas tersebut, kemudian cari nama-nama dosen yang mengajar di sana yang sesuai dengan topik. Jadi risetnya ada, bisa kita lihat topik-topik risetnya. Nah, jika topik-topik risetnya itu sesuai dengan bidang kita, kita bisa kontak beliau. Kemudian kita komunikasi apakah beliau siap untuk membimbing kita. Biasanya calon supervisor atau dosen-dosen yang akan menjadi supervisor kita ini akan meminta profil kita. Jadi dia juga pengen mengetahui latar belakang kita bagaimana. Latar belakang dari segi akademik, kemudian latar belakang dari segi sikap. Jadi mereka berusaha mencari tahu. Misalnya pada kasus saya dulu, supervisor meminta publikasi-publikasi saya, kemudian beliau juga meminta tesis S2 saya, kemudian dia baca, kemudian setelah itu dia juga akan menanyai teman-teman kita. Jadi pada saat itu kebetulan ada senior saya yang anak bimbingan beliau juga. Beliau selalu bertanya-tanya bagaimana sikapnya ini, bagaimana orangnya ini, ulet apa tidak. Nah, itu mereka akan gali terus. Nah, jika sudah sesuai, artinya saya sudah lolos kriteria teman-teman, karena buktinya saya diterima oleh supervisor untuk jadi anak bimbingannya. Nah, setelah beliau mengatakan bersedia, maka kita akan mendaftar ke universitasnya. Nah, untuk mendaftar ke universitasnya ini ada beberapa syarat teman-teman. Yang pertama tadi itu, siapa calon supervisornya. Jadi jika kita mendaftar, universitas akan tanya siapa calon supervisor kita. Nah, kita mengatakan di aplikasi itu bahwa calon supervisornya adalah si A, tapi dia
pihak universitas akan mengkonfirmasi apakah betul si A ini siap membimbing kita. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ijazah-ijazah kita itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, teman-teman. Nah, untuk menerjemahkan ini harus distempel sah, teman-teman, stempel resmi dari penerjemah-penerjemah. Teman-teman, jika universitas besar itu menerima terjemahan kemudian distempel, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan penerjemahan kemudian distempel oleh pihak institusi tersebut. Kasus saya di Makassar, jadi saya terjemahkan di Universitas Islam Makassar. Di situ ada lab bahasa, jadi lab bahasa itulah yang menerjemahkan dan stempel terjemahan ijazah saya, teman-teman. Nah, syarat berikutnya adalah IELTS, teman-teman. IELTS atau Other Language Requirements. Nah, Other Language Requirement ini bermacam-macam, teman-teman. Jadi yang pertama, kalau tidak ada IELTS, teman-teman bisa memberikan bukti bahwa teman-teman pernah tinggal di English speaking countries, jadi negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai komunikasi sehari-hari. Nah, jika demikian teman-teman bisa menggunakan keterangan itu, atau misalnya sebelumnya sudah kuliah di luar negeri, kemudian ijazah itu yang bisa kita gunakan mendaftar dan tidak perlu IELTS. Jika ini semua sudah dilengkapi, teman-teman, maka pihak universitas akan mengeluarkan yang namanya LOA tadi. LOA itu adalah letter of acceptance atau offer letter atau letter of admission. Jika teman-teman sudah mendapatkan itu bertanda bahwa teman-teman sudah diterima di universitas tersebut. Nah, apa sih keuntungannya ini dapat LOA, offer letter atau letter of admission ini? Jadi inilah yang kita gunakan untuk cari sponsor, teman-teman, untuk mendaftar beasiswa. Nah, beasiswa ini macam-macam, teman-teman. Di Australia ini ada yang namanya AS, Australian World Scholarship. Nah, ini saya tidak tahu setahun 2 kali atau setahun sekali. Ini selalu ada, teman-teman. Ini lumayan bergengsi. Kemudian yang kedua ada namanya beasiswa Endeavour. Nah, ini lebih bergengsi, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada beasiswa-beasiswa universitas. Nah, ini tiap universitas memiliki beasiswa, teman-teman. Nah, misalnya di tempat saya ini, jadi ada namanya beasiswa IPRA, International World Scholarship. Nah, di universitas lain juga punya beasiswa yang namanya lain, teman-teman. Inilah yang diperebutkan. Biasanya beasiswa yang untuk di universitas ini tidak, yang diterima tidak seperti Endeavour atau AS, teman-teman. Misalnya di IPRA itu hanya menerima 20 orang, jadi 20 beasiswa per tahun. Itu yang diperebutkan oleh semua negara. Jika mendaftar beasiswa itu, kita lengkapilah berkas-berkas yang dibutuhkan atau yang diminta oleh pihak beasiswa. Nah, jika sudah dilengkapi, maka tunggu, teman-teman. Jika sudah lulus berkas, maka teman-teman akan dipanggil untuk panggilan tes, teman-teman, jika ada tes. Karena ada beberapa beasiswa juga yang tidak ada tesnya hanya berkas. Jika semua lolos berkas, maka tinggal tunggu pengumuman. Ya, satu lagi, teman-teman, yang paling penting yaitu doa. Karena saya mendaftar 3 kali. Yang pertama itu saya gagal. Padahal berkasnya saya siapkan dengan betul-betul, tapi kemudian gagal. Kemudian yang kedua, permasalahannya pada saat itu katanya terlalu banyak pendaftar dan banyak yang lebih eligible daripada saya. Kemudian yang kedua, saya juga seperti itu, saya persiapkan dengan matang untuk mendaftar, namun ternyata yang kedua gagal lagi. Kemudian yang ketiga, saya hanya mengupload atau mendaftar ulang
dengan berkas yang sama, alhamdulillah hasilnya lebih bagus lagi karena akhirnya lulus dengan berkas yang sama, tinggal diupload ulang saja, hasilnya alhamdulillah luar biasa. Itulah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komen di video ini, komen di YouTube ini. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti kita akan bahas ke channel berikutnya. Nah, jangan lupa teman-teman agar tidak ketinggalan info-info tentang dunia pendidikan, tentang pengembangan diri, tentang pengembangan wawasan. Silakan like dan subscribe channel ini, maka nanti akan menerima notifikasi-notifikasi dari channel Warsidisam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa ke channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.